Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Nabila dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang imunologi. Apa itu imunologi? Imunologi adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh yang menolak berbagai benda asing untuk masuk ke dalam tubuh. Terus bagaimana sih sistem kekebalan tubuh imun itu bekerja? Mari kita simak bersama. Nah, sekarang kita akan belajar jika virus merupakan penjajahnya. Bayangkan, kamu ada di sebuah pasar dan seseorang bersin ke arahmu dan virus memasuki sel yang ada di jalur pernafasanmu. Semua makhluk hidup terdiri atas sel, mulai dari bakteri hingga paus raksasa, dan bahkan kamu, setiap sel dalam tubuhmu dilindungi oleh suatu membran, lapisan fleksibel yang terbuat dari lemak dan protein yang melindungi seluruh komponen di dalamnya. Membran ini bersifat semi-permeabel, masih ingat kan? Membran sel ini dilengkapi beberapa bagian dan fungsinya untuk membantu sel menempel dengan tetangganya atau bahkan mengikat nutrisi yang dibutuhkan. Virus yang masuk ke dalam tubuhmu ini licik guys. Dia berpura-pura menjadi sohibmu dan menempel pada membran sel. Dan ia memasuki sel tubuhmu. Seketika, sel yang sadar akan kehadiran virus memerintahkan enzim khusus untuk memotong virus jadi berkeping-keping. Lalu, sel itu memperingatkan kepada tetangganya mengenai kehadiran virus tadi guys. Sel tetangga yang bertugas sebagai prajurit segera menyiapkan aksi mereka. Mereka ternyata membutuhkan antibodi. Prosesnya dimulai di nukleus. Ketika salah satu prajurit masuk ke dalam nukleus dan mempelajari seluruh blueprint yang ia butuhkan untuk dapat bertahan hidup, di mana kita menyebutnya sebagai DNA. Di sini sang prajurit akhirnya menemukan instruksi untuk membuat antibodi. Ia membuat salinan yang kita sebut dengan RNA. Kemudian ia pergi meninggalkan nukleus untuk membawanya menuju ke ribosom. Nah, di dalam tubuh manusia nih, bisa terdapat 10 juta ribosom yang berjajar seperti suatu pita, yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ribosom membaca instruksi dari nukleus dan membuat antibodi dengan menggunakan asam amino. Tidak sampai di situ guys, antibodi perlu meninggalkan sel. Tetapi sebelumnya mereka memasuki badan Golgi untuk dibungkus agar mereka mampu bertahan hidup di luar sel. Tidak hanya itu, badan Golgi juga memberikan arahan agar mereka dapat sampai ke ujung membran sel. Terus sesampainya, antibodi diluncurkan untuk membunuh seluruh virus-virus tadi guys. Sedangkan sisa pembungkus tadi kemudian didaur ulang oleh lisosom lagi dan lagi. Pertanyaannya, dari mana sel mendapatkan seluruh energi ini? Mitokondria adalah sumbernya. Di mitokondria, oksigen yang kita hirup bertemu dengan elektron, menghasilkan H2O, dan di dalam prosesnya menghasilkan ATP sebagai sumber energi di dalam sel. Nah, seluruh bagian sel tadi harus bekerja sama untuk membuat segalanya berjalan dengan baik, sehingga kamu pun juga menjadi lebih baik. Nah, jadi itu guys, bagaimana caranya sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja. Kurang lebihnya dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.